Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat seorang sahabat bernama Abu Dujanah. Setiap usai menjalankan ibadah syalat berjamaah subuh bersama baginda Nabi, Abu Dujanah selalu tidak sabar. Ia bergegas buru pulang tanpa menunggu membaca doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Pada suatu kesempatan, Rasulullah mencoba meminta klarifikasi pada pria tersebut. "Hai, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah? Sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa. Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa?" tanya Nabi. Abu Dujanah menjawab, "Anu Rasulullah, kami punya satu alasan." "Apa alasanmu? Coba kamu utarakan," perintah baginda Nabi. "Begini," kata Abu Dujanah memulai menguraikan penjelasannya. "Rumah kami berdampingan dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini, terdapat satu pohon kurma menjulang tinggi, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling jatuhan, mendarat di rumah kami. Ya Rasul, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat, mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai syalat, kami segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami mengumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah tersebut, lalu kami haturkan kepada pemiliknya. Suatu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak dia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulut. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui hal itu, lalu jari-jari tangan kami masukkan ke mulut anakku itu. Kami mengeluarkan apapun yang ada di sana. Kami katakan, 'Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak.' Anakku menangis, kedua pasang kelopak mata mengalirkan air karena sangat kekurangan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun, aku tidak akan rela meninggalkan harta haram di perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu, akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemilik yang berhak." Pandangan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sontak berkaca-kaca, lalu butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang Abu Dujanah dalam kisah yang ia sampaikan di atas. Abu Dujanah pun kemudian menjelaskan, pohon kurma tersebut adalah milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda Nabi mengundang pemilik pohon kurma. Rasul lalu berkata, "Tidak meminta jika aku meminta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki, aku akan mengeluarkan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri." Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pria yang dikenal sebagai orang munafik ini juga menjawab dengan tegas, "Saya tidak pernah berdagang dengan menggunakan sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak memakai janji kapanpun." Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Lalu berkata, "Ya sudah, saya beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus jenisnya." Si munafik berkata kegirangan, "Oke, ya sudah, aku jual." Abu Bakar menyahut, "Bagus, aku beli." Setelah sepakat, Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujanah seketika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggungnya." Mendengar sabda Nabi ini, Abu Bakar bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berlalu. Ia berjalan menemui istrinya, lalu mengisahkan kisah yang baru saja terjadi. "Aku mendapat banyak keuntungan hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap akan memperhatikannya terlebih dahulu, dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita, itu sedikit pun." Malamnya, saat si munafik tidur dan bangun di pagi harinya, tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi
menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Dan seolah-olah tak pernah terlihat pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia keheranan tiada tara. Dalam kisah ini, dapat kita ambil hikmahnya, betapa hati-hatinya sahabat Rasulullah tersebut dalam menjaga diri dan keluarganya dari makanan harta haram. Sesulit apapun hidup, seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memberikan makanan untuk dirinya sendiri dan keluarganya dari barang haram. Kisah di atas disarikan dari kitab Janatut Talibin Beirut, Lebanon, cetakani 1997, juz 3, halaman 293, karya Abu Bakar bin Muhammad Sa'ad Ad-Dimyati wafat 1302 Hijriyah.